Salam sehat. Kali ini kita bahas tentang penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu bukan nama penyakit, tapi nama kelompok penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang dikelompokkan dalam kelompok jenis psikosomatis. Psikosomatis itu berasal dari kata psiko dan soma. Psiko itu adalah psikis, kejiwaan, jiwa, dan soma itu adalah organ tubuh. Sehingga yang dimaksud dengan psikosomatis itu gangguan kejiwaan, kecemasan, stres yang berakibat adanya gangguan pada organ tubuh. Nah, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kelompok psikosomatis itu pada gangguan pencernaan. Di gangguan pencernaan ini yang masuk dalam kelompok psikosomatis itu penyakit yang disebut IBS, Irritable Bowel Syndrome. Jadi gangguan pencernaan yang kadang-kadang bisa terjadi diare atau malah sembelit. Terus kemudian perut kembung, tidak enak, discomfort. Ya. Nah, yang kedua, MAH atau gastritis. Bisa juga GERD, gastroenteroreflux disease, GERD itu. Ya. Ini penyakit-penyakit yang dipicu oleh gangguan kecemasan. Cemas, panik, stres, ya. Itu bisa menimbulkan penyakit itu. Ya. Tiba-tiba nggak ada makanan-makanan tertentu yang mencetuskan terjadinya diare karena panik, karena takut. Misalnya ada siswa SMP atau SMA, tiba-tiba besok suruh nyanyi, padahal dia sama sekali suaranya jelek kalau suruh nyanyi, dan dia malu. Mungkin suaranya jelek, kalau dia punya mental baja nggak ada masalah, tetap nyanyi aja, ditepokin juga santai. Tapi pada orang tertentu yang memang, kalau orang Jawa bilang cilik hati, langsung cemas, dipikir semalam, besok paginya diare, ya, perut kembung, akhirnya nggak nafsu makan, ya. Nah, itu contoh kenapa terjadi Irritable Bowel Syndrome atau IBS, ya. Nah, kemudian juga orang-orang yang memang agak labil secara emosi itu gampang kena gangguan MAH, gastritis, GERD. MAH gastritis itu sama, GERD itu agak berbeda, tapi sama-sama gangguan lambung. Ya. Sebetulnya hanya letak gangguannya aja sih, sama-sama lambung, tapi letaknya aja yang berbeda. Kemudian juga ulcus peptic, adanya luka di daerah lambung yang sebetulnya ini bagian dari adanya kuman, tapi dipicu oleh stres, ya. Jadi tadi irritable bowel syndrome, kemudian MAH atau gastritis, GERD, ulcus peptic, itu juga itu termasuk gangguan-gangguan yang masuk dalam klasifikasi psikosomatis. Nah, kemudian gangguan kardiovaskuler. Gangguan kardiovaskuler itu ada yang karena dipicu kecemasan, ada yang memang betul-betul terkena organnya. Jantungnya memang terkena gangguan. Tapi untuk yang karena dipicu kecemasan tadi, panik, stres, itu bisa terjadi hipertensi, darah tinggi. Dan tentunya orang yang terjadi hipertensi itu yang memang punya hipertensi. Punya hipertensi, dia minum obat rutin, stabil. Tapi tiba-tiba dia panik, cemas, stres, naik. Sekalipun dia
sudah mengontrol pola makan, dia minum obat rutin, tapi bisa naik tensinya. Karena tadi dipicu oleh faktor kecemasan, panik, stres. Kemudian terjadi palpitasi. Jantungnya berdebar-debar. Jadi begitu dengar sesuatu atau ada masalah atau tiba-tiba ada hal yang tidak membuat tidak enak secara psikologis, tiba-tiba langsung deg deg kenceng. Ya. Nah, sehingga banyak orang yang kadang-kadang periksa dengan keluhan jantung lemah. Ya. Jadi bahasa jantung lemah itu sebenarnya bahasa umum di masyarakat ya, yang dia mendiagnosa sendiri. Ketika diperiksa oleh dokter, jantungnya nggak ada masalah. Karena setelah kepanikan itu reda atau masalahnya reda, ya palpitasinya atau berdebar-debarnya hilang. Sedangkan kalau gangguan jantungnya sebenarnya dia mau stres, dia mau enggak, dia mau santai, dia mau tenang, ada terus keluhan itu, ya. Palpitasinya, kemudian detak jantung tidak teratur, ada terus. Itu kalau memang gangguan jantung. Kalau yang ini kan enggak, ini gangguan kardiovaskuler tetapi yang dipicu oleh kecemasan. Jadi hanya bunuhnya sesaat tapi kemudian nanti mereda lagi. Itu yang gangguan kecemasan. Kemudian yang gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu asma. Asma itu bawaan, genetik, nurun. Tapi pemicu munculnya di samping karena faktor bau-bauannya menyengat, makanan, cuaca dingin, ya, juga bisa dimunculkan atau stresornya atau pemicunya stres juga bisa. Jadi pada orang yang tiba-tiba panik, kemudian langsung ngik, ngik, bunyi, bunyi menginya bunyi, ya itu. Kemudian juga hiperventilasi. Jadi napasnya cepat sekali. Ya. Tidak bukan asma, tapi nafasnya cepat. Ya, itu yang gangguan pernafasan. Jadi tadi ada gangguan pencernaan, kemudian gangguan kardiovaskuler, gangguan pernafasan, kemudian gangguan kulit. Ada gangguan kulit yang karena faktor psikis, ya. Gatal di tengkuk sini. Jadi kalau ada seseorang yang lehernya gatal di daerah tengkuk, sampai apa namanya ada bintik-bintik kecil, tebel, itu salah satu tanda stres. Ya. Kemudian gatalnya di sini, kemudian di paha dalam. Ya. Yang kalau stresnya hilang, dia hilang. Nah yang repot itu ketika dia cemas, muncul gatal, gatalnya dipikir, nih gatal nggak sembuh-sembuh ya, diobati nggak sembuh-sembuh. Ya penyebabnya dari dia stres, diobati gatalnya nggak hilang, tapi stresnya hilang ya gatalnya nanti hilang. Ya itu yang gangguan kulit. Di samping apa namanya adanya dermatitis, juga biduran yang tiba-tiba gatal muncul, ya kayak digigit nyamuk itu. Itu bisa karena memang obat-obatan, alergi obat, alergi makanan, bisa karena kena serangga, tapi bisa juga karena tadi kecemasan, ya. Kemudian ada gangguan-gangguan nyeri yang nyeri di beberapa tempat, termasuk nyeri kepala, pusing. Namanya tension headache. Tension headache ini biasanya agak pusing, kencengnya di tengkuk. Jadi pada orang yang panik, yang cemas, kadang-kadang kepalanya nggak enak, pusing, tapi paling utama di tengkuk. Ya, namanya tension headache. Bisa juga migrain, ya, pusing separuh, kemudian bisa terjadi fibromialgia, dia nggak olahraga, nggak ada apapun, nggak ada aktivitas yang fisik, tapi tiba-tiba pada sakit semua badan. Sakit semua, nyeri, pada apa namanya kaku di beberapa otot. Ya. Itu apa namanya gangguan nyeri pada tempat-tempat tertentu. Kemudian ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini insomnia, sulit untuk tidur. Ya. Di samping insomnia juga ada apa namanya sleep paralysis.
Jadi pada saat tidur tiba-tiba terjadi seperti tangannya nggak bisa gerak, ada semacam kelumpuhan, ya. Pada saat tidur tiba-tiba dia bangun, "Duh, tangan saya nggak bisa gerak nih." Nah, bisa muncul seperti itu. Pada sleep paralysis itu biasanya munculnya pada orang yang ketindihan. Dia agak miring, tidur nyenyak, tidur yang pulas, ya, tertekan, sarafnya tertekan, tiba-tiba pada saat dia terbangun seperti hilang, seperti lumpuh, ya. Tapi ini tidak tidak tertindih tangannya, tapi tiba-tiba mengalami seperti kelumpuhan, paralysis, ya, itu. Kemudian gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi ini pada seorang wanita yang tadinya haidnya itu teratur, karena haid normal itu bisa teratur, bisa tidak teratur. Dia yang tadinya teratur, tiba-tiba menjadi tidak teratur. Tapi setelah paniknya selesai, cemasnya selesai, ya biasanya kembali lagi teratur lagi. Ya. Pada laki-laki bisa terjadi disfungsi ereksi. Ya. Impotensi, tapi bukan impoten karena penyakit. Ya. Jadi dia gagal terjadi ereksi. Ya. Kemudian terjadi nyeri atau kekakuan otot vagina atau vaginismus, sehingga ketika mau diajak hubungan dia sudah memang nggak mood, sehingga ngenceng ototnya, ya tentunya tidak bisa dilakukan penetrasi. Ya, kalau dipaksa bisa sakit, ya itu. Jadi itu tadi gangguan psikosomatis itu ada beberapa penyakit yang ada di gangguan pencernaan, ada di gangguan kardiovaskuler, ada di gangguan pernafasan, di gangguan kulit, gangguan nyeri pada organ atau otot tertentu, kemudian ada gangguan tidur dan ada gangguan reproduksi. Ya. Yang semua itu muncul karena tidak ada kecemasan bisa karena memang gangguan organ, tetapi bisa juga muncul karena gangguan kecemasan. Ketika cemasnya ini mereda, terkoreksi baik dengan obat maupun dengan secara pikiran bisa mereda, mungkin dia curhat dengan dokter, curhat dengan teman, curhat dengan psikolog, hanya kemudian dia bisa menyadari, memahami, akhirnya stresnya hilang, paniknya hilang, cemasnya hilang, maka penyakitnya juga bisa mereda. Bisa juga panik sesaat tadi seperti tiba-tiba mau ujian tapi dia nggak siap, ya tiba-tiba diputus sama pacarnya, ya tiba-tiba orang yang disayangi kecelakaan sampai meninggal, ya bahkan kadang-kadang hewan peliharaan yang disayang, entah itu kucing, entah itu anjing, tiba-tiba hilang atau meninggal atau mati, maksudnya atau mati juga juga bisa. Dan itu sesaat. Setelah itu ya dia akan membaik lagi. Itu ya yang dimaksud dengan penyakit psikosomatis. Salam sehat.